Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demido Permadi dengan NIM 0450022282, program studi agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi PBJJ UT Palembang. Hari ini saya akan melakukan praktik tentang mata kuliah manajemen risiko dan asuransi. Hal yang akan dibahas tentunya analisis dan mitigasi risiko keuangan dan operasional tentang usaha agribisnis di Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Mungkin yang akan dibahas nantinya tentang operasional dan mitigasi risiko tentang usaha penggilingan bakso yang ada di Rejodadi ini. Saat ini saya sudah berada di sebuah tempat usaha ya, di penggilingan bakso Rido. Nah, mungkin akan diajukan beberapa pertanyaan tentang keuangan dan mitigasi risiko bagaimana usaha ini ya. Saat ini saya sudah bersama Ibu Sukismi dan mungkin akan juga ditanyakan beberapa pertanyaan wawancara terkait usaha, apa saja resiko yang dihadapi, bagaimana kendala yang bisa dihadapi nantinya, keuangannya seperti apa. Kita langsung saja ya. Ini Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Mungkin saya meminta waktunya untuk mengajukan beberapa wawancara agar saya bisa gunakan sebagai data nantinya untuk dalam penulisan laporan. Sejak kapan usaha gilingan bakso mulai dijalankan? 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Sekitar 2020 ya. 2020 atau 2019? Untuk laba bersihnya rata-rata untuk per bulan berapa? Kalau porsinya lebih kurang 1 juta. Lalu resiko keuangan, apa yang paling sering menjadi kendala dalam usaha Ibu? Apakah harga daging naik, pelanggan berhutang, mesin rusak, atau sepi order? Ya, semuanya itu. Semuanya. Iya, untuk pengeluaran operasional, apa saja yang paling sering dan paling besar dikeluarkan dalam kegiatan usaha? Untuk pembelian bahan baku seperti sagu, ayam. Berarti bahan baku seluruh untuk pembuatan adonan ya? Itu dan paling besar dan paling sering digunakan juga? Iya, itu harus pengeluaran terus. Pernah mengalami kerugian besar nggak selama menjalankan usaha ini? Kalau kerugian besar sih enggak. Belum sih saya. Belum. Enggak lah, semoga tidak. Kalau harga bahan baku untuk membuat adonan naik, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Apakah harga adonan ikut naik atau tetap? Kalau naiknya nggak turun-turun ya ikut naik. Tapi kalau harga ayamnya naik, itu kan naik turun, jadi nggak harus langsung naik turun. Tidak harus menaikkan harga. Nggak langsung terus. Lalu antara keuntungan dan biaya operasional setiap bulan, apakah dipisah atau tidak? Ya, dipisah. Nah, berarti melakukan pencatatan juga gitu Bu ya? Apakah usaha Ibu menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak seperti tiba-tiba mesin rusak atau itu harus. Kita kan nggak tahu mesin itu rusak, jadi kita harus ada tetap simpanan dana cadangan ya. Cadangan itu harus tetap kita simpan. Sisihkan per bulan itu harus ada. Pernah mengalami keuntungan besar nggak selama menjalankan usaha ini? Nah, pas ayam turun terus kan ramai itu yang giling, nah itu untung besar itu. Kalau misal hari raya Islam besar gitu? Ya lumayan, alhamdulillah. Itu ramai ya Bu ya?
Ini juga mulai ramai ini kan lalu pada Naji mulai. Oh iya, banyak stok daging berarti. Nah, untuk biaya listrik per bulan berapa uang yang dikeluarkan? Sekitar 200.000 untuk freezer. Berarti 200 untuk per bulan. Hanya untuk warung ini ya? Ya, warung aja. Kalau setiap belanja untuk kebutuhan bakso berapa kali dalam satu bulan? Bisa 4 kali. Itu untuk belanja bahan kering, belanja bahan bumbu. Kalau ayam, daging, sagu itu tiap hari belanja. Apakah usaha pernah melakukan promosi melalui media sosial? Belum. Belum. Menurut Paling pakai yang media sosial itu Pak WA. Karena jalan orang masukin di Facebook juga, jadi kenal dengan kita. Banyak kan orang yang pesan itu adalah dari WA. Nanti tinggal ambil kayak gitu. oh, tapi nggak pernah melakukan promosi kayak status gitu. Berarti lebih ke mulut gitu berarti ya. Ya, Menurut Ibu, jika ada resiko yang paling bahaya dalam usaha ini, solusinya bagaimana? risiko yang kayak gimana? Resiko Adonan rusak. Ya. Nah, kalau Sebenarnya- adonan rusak itu kadang belum tentu dari kita ya. Kadang itu telat masukin freezer itu langsung rusak. Kalau terus kurang batu es itu juga bisa rusak. Kalau yang dari kita kadang kebanyakan itu kebanyakan batu es itu kadang terlalu encer itu. Kalau masam atau itu kan kadang telat masukin freezer, makanya kita harus ada freezer, jadi habis sendiri langsung masuk freezer, jadi nggak bakal rusak. kalau untuk mesin penggilingnya itu kan beresiko bahaya juga ya untuk jalannya bisnis. Nah, itu solusinya Ibu bagaimana? Ya hati-hatilah. Berhati-hati. Iya. Yang Kan- jelas kita harus tahu mesin itu dulu, maksudnya karakter kita tuh kayak gimana jalanin mesin itu. Berarti untuk cadangan perawatan mesin itu berarti harus ada ya supaya Harus ada. mesin tetap stabil Ya, gitulah. harus ada itu. Kalau untuk tenaga kerja nol berarti ya Bu ya. Iya sendiri. Terus mungkin ya segitu saja Ibu ya. Nanti kita bincangkan lagi lebih mendalam Oke. terkait biaya-biaya lainnya Oke. agar lebih valid. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih.